Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah tercurah dan atas segala karunia yang masih terus berlimpah. Semoga kita mampu memanfaatkannya untuk ibadah sehingga Allah berikan kita kemuliaan, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sholawat serta salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya yang tercinta, kepada para sahabatnya yang setia, kepada para pengikutnya, dan juga mudah-mudahan salam keberkahan Allah sampaikan pula untuk umatnya sekalian hingga akhir zaman. Jamaah kaum muslimin muslimah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, terlebih dahulu mari kita munajat kepada Allah, berdoa mudah-mudahan segala apa yang sudah kita laksanakan, amal soleh yang sudah kita lakukan, dan ibadah yang sudah kita upayakan mendapatkan penilaian terbaik di sisi Allah, mendapatkan pahala istimewa di sisi Allah, dan segala kekurangannya semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki setiap kekurangan dan kesalahannya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini mari kita mengambil ibrah atau pelajaran dari salah satu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 3440 dari sahabat Ibni Abbas. Suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Ibni Abbas. Ibni Abbas sedang berada di belakangnya. Kemudian saat itu Rasul berpesan kepada sahabatnya ini, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa'lam annal ummata law istama'at ala ayyan fauka bi syai'in lam yanfauka illa bi syai'in qad kataballahu lak, wa law istama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik, rufi'atil aqlam wa jafatis sufuf." Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW berpesan, memberikan pesan ajar kepada sahabatnya ini, dan tentunya untuk kita sekalian. Pesan pertama adalah jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Kedua, jagalah Allah, Allah pasti memandumu, Allah pasti membimbingmu menuju jalan surga. Ketiga, jika engkau memerlukan sesuatu, butuh sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon perlindungan, mintalah penjaganya hanya kepada Allah. Dan kelima, ketahuilah andai kata seluruh makhluk, seluruh umat bersekutu, bersekongkol, berserikat untuk menghadirkan manfaat untukmu, menghadirkan bahagia untukmu, menghadirkan kesenangan untukmu, itu bahagia, itu kesenangan, itu manfaat tidak akan pernah sampai kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah gariskan untukmu. Pun sebaliknya, andai kata mereka bersekutu, bersekongkol, bersepakat untuk menghadirkan madarat, bahaya kepadamu, maka itu bahaya madarat tidak akan pernah kau rasakan kecuali sesuatu yang telah dituliskan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jafatis sufuf, pena telah diangkat dan tulisan pun telah mengering. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita mengambil salah satu pelajaran dari 5 pesan ajar ini. Yang kelima saja, bahwasanya Nabi berpesan kepada sahabat Ibni Abbas, tentunya untuk kita sekalian. Apa itu? Yaitu ketahuilah, andai kata seluruh makhluk berkumpul, berserikat untuk menghadirkan manfaat, menghadirkan bahagia, menghadirkan kenyamanan kepada kita, itu bahagia, kenyamanan, manfaat tidak akan pernah sampai kepada kita kecuali sesuatu yang telah digariskan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya,
hari ini, bahkan tidak hanya kita, semua belahan bumi mana saja merasakan sesuatu yang namanya musibah, yang disebut dengan wabah yang kita mengenalnya adalah virus corona. Tentunya sesuatu yang tidak menyenangkan, dan bukan mungkin ini sesuatu yang membahayakan. Bahkan sudah banyak korban jiwa yang melayang. Tetapi ingat senantiasa, itu makhluk Allah, ataupun selain itu seluruh makhluk, tidak hanya corona, tapi semuanya berserikat, bersekongkol akan menghadirkan bahaya untuk kita. Itu bahaya tidak akan pernah sampai kepada kita kecuali sesuatu yang telah Allah gariskan untuk kita. Maka tidak perlu khawatir, tidak perlu kemudian kita takut, semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan takut, jangan engkau merasa bersedih, bergembiralah, Allah pasti menolongmu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagaimana sesuatu yang terjadi di belahan bumi mana saja, baik itu yang namanya madarat ataupun manfaat, semuanya ada dalam qadar Allah, ada dalam tulisan Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Allah tegaskan ini dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid surat 57 ayat 21 dan 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sadaqallahul adzim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada sesuatu yang terjadi, tidak ada sesuatu yang berlaku yang namanya musibah yang terjadi di belahan bumi mana saja ataupun yang menimpa dirimu sekalian, besar atau kecil, suka atau duka, senang ataupun susah, semuanya illa fi kitab, kecuali telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala min qabli an nabraha, sebelum segala terwujud, sebelum semuanya diwujudkan oleh Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan sungguh yang perkara demikian ini bagi Allah teramat sangat mudah. Maka kaum muslimin muslimah rahimakumullah, andai kata ini sampai kepada kita bahaya yang dihadirkan wasilahnya melalui corona ini, semuanya ada dalam tulisan Allah. Andai kata Allah jauhkan itu pun atas izin Allah, maka orang beriman harus berpasrah, harus tawakal kepada Allah. Satu, memasrahkan segala urusan kepada Allah. Yang kedua, memaksimalkan ikhtiar. Mudah-mudahan dengan ikhtiar itu Allah tolong kita untuk diselamatkan dari musibah ini. Hadirin rahimakumullah, orang-orang beriman, bagaimana mereka mensikapi musibah? Orang-orang beriman ketika menghadapi musibah, mereka akan senantiasa bersabar. Karena bagi mereka musibah hadir sebagai bentuk ujian, dan ujian ini adalah sesuatu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah tidak sayang kepada orang-orang beriman, tapi tanda sayang Allah itu diantara kepada mereka orang beriman. Allah uji dia agar apa? Agar mereka lebih hebat, agar mereka lebih dahsyat iman keyakinan kepada Allah, maka mereka pantas menduduki surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat Al-Quran surat Al-Ankabut, Quran surat 29 ayat 2. Allah berfirman dalam Al-Quran surat tersebut, apakah mereka menyangka ahsiban nasu ayyutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah mereka menyangka kami akan membiarkan mereka mengatakan beriman saja begitu, wa hum la yuftanun, sementara kami belum menguji mereka? Itu artinya setiap kita punya iman pasti diuji. Seberapa besar kita punya iman diuji. Semakin besar iman, semakin besar ujian. Semakin kecil iman, semakin kecil ujian. Maka ujian ini besar kecilnya menentukan kualitas iman kita. Maka kalau diuji, bersabar, barangkali juga bersyukur. Kita sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut untuk orang beriman. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang beriman mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi,
musibah, ujian, cobaan, apa saja itu, suka, duka, senang, susah, menimpa mereka, menimpa kita, menimpa saudara tercinta kita, kita bersabar dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya tetap memaksimalkan ikhtiar. Istirja. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat 2 ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, baik itu yang menyakitkan ataupun membosankan atau barangkali diberikan ujian yang menyenangkan sekalipun, mereka mengembalikan kepada Allah, ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar manakala kita tetap bersabar, manakala kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wasilah mendapatkan kekuatan itu? Dengan tetap beriman, istiqomah dalam iman, tetap beramal, istiqomah dalam amal, dan kita memaksimalkan ikhtiar. Berharap mudah-mudahan dengan ikhtiar itu Allah tolong kita dan kita tidak wafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dipanggil, tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan wafat husnul khotimah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fusikum wa iyyai bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.